Warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan kali ini berjudul Sistem Informasi Manajemen dan Bangunan Gedung. Apa itu SIMBG? SIMBG adalah aplikasi portal perizinan untuk penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung atau PPG, sertifikat layak fungsi atau SLF, surat bukti kepemilikan bangunan gedung atau SBKBG, rencana teknis pembongkaran atau RTB, dan pendataan bangunan gedung. Aplikasi portal perizinan ini diluncurkan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan permohonan perizinan secara online. Caranya adalah dengan melalui Google kita ketik SIMBG dan muncul aplikasi dan selanjutnya bisa diisi apa saja yang diperlukan. Kemudian kita membahas PP nomor 16 tahun 2001 yang menghapus PP nomor 36 tahun 2005 yaitu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sebelumnya, istilah izin mendirikan bangunan gedung sekarang diganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Setiap bangunan gedung yang telah terdata melalui SIMBG mendapatkan nomor induk bangunan gedung. Untuk memperoleh PBG, bangunan gedung harus memenuhi standar yang terdapat pada pernyataan pembunuhan teknis. Lalu bagaimana untuk mendapatkan PBG? Caranya adalah khusus PBG untuk bangunan gedung yang dibangun di dalam tanah, di luar tapak, di dalam tanah, di dalam dan atau di atas permukaan air, di atas dan atau di dalam prasarana dan atau sarana umum, dan di dalam tanah yang melintasi atau dilintasi prasarana dan sarana umum harus mendapat pertimbangan tim profesi ahli atau disingkat TPA. TPA atau tim teknis profesi ahli terdiri dari dua unsur yaitu perguruan tinggi atau pakar dan profesi ahli yang minimal berlatar belakang bidang keahlian arsitektur, bidang sipil struktur, mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Permohonan PBG harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi. Dalam proses penerbitan PBG, dokumen yang harus disampaikan terdiri atas, yaitu pertama rencana teknis yang meliputi dokumen rencana arsitektur, dokumen rencana struktur, dokumen rencana utilitas, dan spesifikasi teknis bangunan gedung. Yang kedua adalah perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi, mencakup laporan uraian perhitungan biaya berdasarkan perhitungan volume masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan atau plumbing dengan mempertimbangkan harga satuan bangunan gedung. Berikut penjelasan PBG dan SIMBG yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu aplikasi portal perizinan. Yang kedua adalah persetujuan bangunan gedung atau PBG, yaitu perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, dan atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis pembangunan gedung yang berlaku. Kemudian SLF, sertifikat layak fungsi, sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya sebagai pernyataan bahwa bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB atau PBG dan telah memenuhi persyaratan kelayakan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi maupun jasa konsultan SLF. Lanjut, SBKBG yaitu surat bukti kepemilikan bangunan gedung adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan adalah benar miliknya dan tanggung jawab bangunan tersebut menjadi tanggung jawabnya. Kemudian rencana teknis pembongkaran atau RTB, dokumen rencana yang dikeluarkan oleh pemilik sebuah bangunan gedung kepada pemerintah sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan akan dibongkar dan memiliki rencana untuk membongkar bangunan tersebut. Pendataan bangunan gedung, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya atau masyarakat secara mandiri untuk menghimpun data sebuah bangunan gedung. Fungsi dari PBG atau persetujuan bangunan gedung adalah pertama, memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal. Yang kedua, memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan bagi penggunanya. Yang ketiga, mendata keberadaan
rencana bangunan gedung. Fungsi dari SLF adalah, pertama, memastikan bangunan gedung aman untuk digunakan. Yang kedua, memastikan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penghuninya. Yang ketiga, mendata keberadaan fisik bangunan gedung. Fungsi dari SBKBG adalah, pertama, memastikan hak kepemilikan bangunan gedung tersebut. Yang kedua, memastikan bangunan gedung adalah legal, sah, dan mengikuti standar teknis sesuai peraturan undang-undangan. Yang ketiga adalah mendata kepemilikan bangunan gedung. Fungsi RTB adalah, pertama, memastikan bangunan gedung dapat dibongkar dengan sah tanpa ada implikasi kepada pelaksana dan lingkungannya. Yang kedua, memastikan penyelenggaraan pembongkaran bangunan tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudian bagi pelaksana dan lingkungannya. Nilai retribusi atau NR sama dengan luas lantai total dikali atau LLT dikalikan indeks lokalitas atau ILO dikalikan standar harga satuan tertinggi atau SHST dikalikan indeks integritas atau IT dikalikan indeks bangunan gedung terbangun atau IBG. Kemudian untuk luas lantai total itu sama dengan yaitu luas lantai 1 ke-1 ditambah luas basement ke-1. Untuk indeks integritas itu sama dengan indeks fungsi dikalikan jumlah dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan. Selanjutnya, parameter atau variabel dari rumus PBG. LLT adalah luas total lantai, ILO adalah indeks lokalitas yang merupakan persentase pengalih terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%. SHST adalah standar harga satuan tertinggi. IT adalah indeks terintegrasi, IBG adalah indeks bangunan gedung terbangun, LLI adalah luas lantai ke-1, LBE luas basement ke-1, IT adalah indeks fungsi, IBP adalah bobot parameter, IP adalah indeks parameter, FM adalah faktor kepemilikan. Contoh perhitungan untuk PBG sebagai berikut. Dari rumus retribusi kita masukkan angka 72 kalikan 1,515 dikalikan 1 kalikan 18.000 menghasilkan Rp1.963.440. Biaya pengurusan SLF, SBKBG, dan RTB tidak akan dikenakan biaya apapun kecuali jika menggunakan jasa untuk mengurusinya. Kecuali PBG akan dikenakan biaya sesuai dengan rumus di atas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yaitu tentang bangunan gedung. Demikian penjelasan. Ini mudah-mudahan berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.